rumah konsep European Victorian klasik itu udah jarang banget deh kalau kita cari di daerah Tangerang. Tapi kali ini aku mau mereview sebuah rumah yang jarang banget konsepnya, lokasinya strategis banget di Tangerang, baratnya Jakarta, dekat dengan akses tol Benda dan juga dekat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Nah, teman-teman jangan lupa ya, masih banyak yang belum subscribe channel aku. Dari beberapa viewer cuma 60% yang baru subscribe. Jadi tolong di-subscribe channelnya supaya kamu, teman-teman semua, tidak ketinggalan berita mengenai informasi properti lainnya. Nah, balik lagi ke properti satu ini. Mari kita review rumah satu ini. Tunggu sampai akhir ya videonya. Nah, teman-teman, sekarang aku berada di show unit namanya Peony Signature. Memiliki dimensi tanah 8 kali 15, jadi luas tanahnya 120 meter persegi dan memiliki luas bangunan 261 meter persegi. Seperti biasa di depannya carportnya ini sudah dilapisi dengan batuan ya, jadi tidak slip sama sekali, bisa muat untuk 2 mobil carportnya dan sudah dikasih kanopi dari beton juga dari developer ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih punya mobil lagi, bisa dimasukkan 2 mobil lagi di garasi di dalam. Nah, aksesnya itu bisa lewat dari tangga sebelah kanan aku langsung ke living room, atau juga bisa dari lantai 1 sini, dari garasi juga bisa. Nah, kita langsung lihat dulu ke dalamnya. Masuk ke dalamnya, kita langsung disambut dengan garasi yang bisa muat untuk 2 mobil lagi. Nah, di lantai 1 ini full dengan garasi ya. Ada beberapa untuk tempat meja dapur kotor di sebelah kanan aku ya. Di situ sudah disediakan meja dapur dari developer, dan kemudian di sebelah sini ada sedikit sisaan taman dan juga servis area untuk cuci, jemur baju dan pakaian. Nah, di sini ada pintu menuju ke lantai 2 dan juga ada pintu untuk gudangnya. Nah, sekarang kita cek untuk lantai 2 rumah ini. Nah, ini untuk lantai 2-nya, jadi split level ya teman-teman. Jadi ini tadi untuk tangga dari depan, itu nanti tembusnya lewat sini. Kita juga sudah pintunya dapat smart door lock dari developer. Nah, kita coba naik ke atas lagi. Nah, jadi enaknya di sini kita living roomnya nanti terpisah sama pada saat masuk ke dalam rumah. Living roomnya ini mengusung konsep open space, bagus banget teman-teman. Ya, di sebelah kiri aku ini ada dapur bersih dan juga meja makan, dan langsung berhadapan di sebelah sini ada living area yang cukup luas. Di sebelah kiri itu ada bukaan jendela menghadap ke depan rumah. Nah, di sebelah kanan ya bisa ditaruh meja lagi, ditaruh chandelier yang cukup melingkar seperti ini, juga cantik banget ya teman-teman. Dan di kanan itu ada balkoni menghadap ke belakang dan itu bisa diakses dari lantai 2 ini. Nah, di sebelah sini ada kamar mandi yang tersembunyi ya teman-teman. Ini adalah kamar mandi karena bisa untuk mandi juga. Kamar mandi juga cukup luas. Cuma kalau pintunya pasti kita belum dapat seperti ini karena furniture. Jadi nanti dapatnya standar aja. Semua sanitary-nya menggunakan sanitary dari merek Toto ya teman-teman, dan sudah menggunakan keramik ukuran 60 x 60 warna abu-abu. Nah, di sebelah sini ada multifunction area atau multifunction room dan bisa dijadikan kamar tidur juga kalau misalkan punya orang tua. Nah, di sini karena ini interiornya juga cukup smart juga ya teman-teman. Di sini bisa dijadikan kasur juga yang dilipat dan bisa juga jadi lemari. Nah, kita lanjut ke lantai 3-nya. Nah, ini adalah lantai 3 rumah untuk tipe Peony. Di lantai 3 ini nanti ada 1 kamar tidur yang bisa dijadikan kamar tidur anak dan juga ada master bedroomnya. Kita cek dulu untuk kamar tidur anaknya di sebelah sini. Nah, untuk kamar tidur anaknya ukurannya juga masih oke banget dan sudah disediakan ensuite bathroom di sebelah kanan. Jadi nggak usah gantian sama orang tua kalau misalkan mau kamar tidur. Di sini bisa ditaruh kasur ukuran single bed, dan kita untuk setiap kamar kita sudah didapat dari developer lapisan untuk vinilnya ya teman-teman. Kita langsung ke sebelah ada master bedroom.
Nah, ini untuk master bedroomnya luas banget, spacious banget, bisa taruh king size bed ukuran 2 meter kali 2 meter sebelah sini, taruh dressing table di sebelahnya, dan jarak antara kasur dan juga TV juga masih sangat jauh ya teman-teman. Kalau misalkan di sini kita perlu taruh bay window atau misalkan buat duduk-duduk, ini juga oke banget ya, sambil ngelamun ya keluar menghadap ke jendela, itu enak banget dan nyaman banget bagi teman-teman semua. Nah, di sebelah sini langsung ada walk-in closetnya nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perlu, istilah kita perlu ada dressing table atau naruh pakaian buat berganti pakaian, nih sudah disediakan untuk keperluan tersebut. Nah, di belakang aku langsung ada kamar mandi untuk master bedroomnya, tapi untuk sebuah master bedroom ini menurut aku cukup tapi tidak terlalu besar ya. Di sini sudah ada double shower dari merek Toto, sinknya di belakang aku, dan juga ada kloset duduknya. Nah, kita cek ke lantai 4-nya pakai lift tapi ya. Oke, sekarang aku udah di lantai keempatnya rumah ini ya. Nah, di lantai keempatnya ini ada multifunction room di sebelah sini, luas banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ada keperluan untuk anak-anak atau anak kecil untuk tempat bermain, tempat belajar, ini cocok banget taruh di attic roomnya ya. Ini karena sangat luas banget ya di sebelah sini, apalagi interiornya juga cocok banget dengan kondisi arsitekturnya. Nah, yang paling aku suka lagi di sini adalah bentukan untuk atapnya ini mengikuti badan bangunannya. Jadi ini khasnya dari rumah ini itu tidak standar sama sekali. Nah, di sebelah sini kalau misalkan teman-teman mau jadikan kamar tidur, ini bisa banget nih teman-teman ya. Apalagi di sini sudah ada ensuite bathroomnya di sebelah kiri aku, sama juga sanitarinya menggunakan Toto ya. Dan ini kalau misalkan jadiin kamar tidur anak, ini oke banget dan bisa muat untuk single bed. Dan kalau mau dijadikan tempat untuk belajar anak, di sini juga bisa. Nah, ini untuk yang tipe peoninya. Sekarang aku mau tunjukin yang tipe lebar 6-nya, karena di situ juga bagus banget ya. Tunggu sampai videonya habis ya teman-teman. Nah, sekarang aku berada di tipe rose. Nah, tipe rose ini memiliki lebar 6, panjangnya 13 meter, jadi luas tanahnya 78 meter dan memiliki luas bangunan 122 meter persegi. Nah, di depannya carportnya cuma bisa muat 2 mobil ya teman-teman, sama juga udah dapat kanopi dan sudah dilapisin carportnya sama lapisan batu. Ini 3 lantai, tapi kalau misalnya kita lihat ini nggak kayak 3 lantai ya. Dari luarnya kelihatannya pendek, tapi serasa di dalamnya ruangannya itu sangat fungsional banget. Yuk, mari kita review daripada lama-lama di luar mulu. Yuk. Oke, sekarang aku berada di dalam rumah tipe rose. Sama juga kita udah dapat smart door lock dari pintunya. Dan lantai satunya ini asik banget teman-teman, karena open space banget. Sebelah kiri ada dapur bersih sekaligus dapur kotor. Dan sini ada living room atau living areanya ya. Jadi ada space cukup luas di sini. Living area juga oke banget, sini masih cukup luas. Dan kemudian di sebelah kanan aku ini ada akses tangga ya. Ini sebelah kiri aku ada akses tangga menuju ke lantai 2, dan di sini ada kamar mandi ya. Jadi tidak ada powder room untuk yang tipe rose ini. Di lantai 1 langsung ada kamar mandinya. Nah, di sebelah kanan ini ada ruangan nih teman-teman ya, buat ruang kerja, multifunction, atau buat ruang bermain anak-anak juga bisa banget. Nah, kemudian ini tembus juga nih sampai sini ya, untuk ke ruangan utama lagi. Nah, di sebelah kiri aku ini kok harus dilihat ada pencahayaannya dari atas. Nah, jadi ini adalah salah satu opsi ruangan ya, karena ini sebenarnya belum termasuk dari developernya. Tapi kalau misalkan mau seperti ini juga, itu bisa opsional, teman-teman tinggal request ke developer. Jadi di sini konsepnya Victorian banget ya. Di sini ada ruang meja makan atau misalkan jadi untuk ruang tamu berkumpul-kumpul, dan di atasnya ini ada skylight-nya. Nah, bagus banget teman-teman. Dan di sini ada sisaan tanah di belakang, ini bisa dijadikan mini garden juga ya teman-teman. Jadi bagus banget
bukaan jendelanya open space dan bagus banget. Dan kalau teman-teman perhatikan layout di cluster ini kok sepertinya mirip-mirip sama yang di daerah Serpong ya. Nah, karena satu arsitektur yaitu didesain sama Thomas Elliot langsung ya. Nah, kalau di Serpong, Thomas Elliot itu mendesain Louis Summarecon Serpong. Kalau teman-teman lagi nyari di daerah Serpong bisa lihat juga review aku, bisa lihat di link di atas ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke rumah ini, kita cek untuk lantai 2-nya. Oke, ini lantai 2-nya teman-teman. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur. Nah, kita cek dulu yang ruangan kamar tidur pertama. Di sebelah sini semuanya sudah ensuite bathroom ya. Ini sebelah kanan aku ada kamar mandinya, semuanya lengkap, sanitarinya dari Toto. Dan langsung di belakang ini bisa dijadikan kamar tidur anak. Dan ukurannya juga nggak sempit-sempit sama sekali. Luas dan cukup untuk anak-anak sampai besar ya. Sama juga untuk lantainya sudah dilapisi dengan vinil juga. Nah, di sebelahnya itu ada ruangan lagi. Ukurannya lebih besar karena memang itu ditujukan untuk menjadi kamar tidur utama atau master bedroom. Yuk kita lihat. Oke, ini master bedroomnya ya teman-teman. Luas banget untuk sebuah master bedroom, ini juga udah oke. Udah ada pembukaan jendela di sebelah kanan tapi nggak ada balkoninya, menghadap ke depan nih jendelanya. Bisa muat untuk kasur ukuran super king size bed 2 meter x 2 meter juga masih oke, dan jarak ke TV juga masih cukup jauh. Di depan aku ada dressing table, bisa dijadikan untuk dressing table juga kalau misalkan diperlukan istri kamu. Plus juga di sini kalau rumah mewah harus ada namanya walk-in closet. Di sini ada walk-in closet yang cukup panjang juga. Sudah ada kalau misalkan mau taruh cermin-cermin dan taruh lemari, di sini juga masih muat banget. Dan di sebelah kirinya langsung ada kamar mandi beserta dengan sanitarinya juga sama dari Toto juga, dan pakai keramik ukuran 60-60 dari HT warna abu-abu. Sekarang kita lihat lantai 3-nya. Nah, ini lantai terakhir atau lantai 3 dari tipe Rose ya. Di sini juga masih muat 2 kamar tidur lagi teman-teman. Jadi banyak banget ruangan yang sangat difungsionalkan di perumahan ini ya. Nah, di sebelah sini ada kamar tidur pertama. Ukurannya oke banget teman-teman, bisa untuk kamar tidur anak sampai dewasa pun masih muat ya. Ukuran kasurnya juga nggak terlalu sempit, di sini mau ditaruh dan taruh ambalan untuk meja belajar anak, di sini juga oke banget. Ini adalah jendela menghadap ke depan rumahnya. Nah, di lantai 2 ini ada satu kamar mandi sharing dan ada 1 kamar tidur lagi di sebelahnya. Nah, untuk kamar mandi sharingnya posisinya tentu ada di tengah-tengah. Ini juga sudah ada semua sanitarinya sudah lengkap. Dan yang terakhir ini ada kamar tidur anak lagi ya, cuma di sini di split ruangannya, bisa untuk kasurnya di sebelah kanan, meja belajar, dan kalau misalkan perlu ruang bermain, ruang kerjanya bisa ditaruh di sini. Nah, menurut teman-teman harga rumah ini dengan konsep Victorian klasik di harga berapa ya? Nanti aku akan reveal, tunggu videonya sampai habis. Nah, teman-teman, untuk harga tipe Rose yang lebar 8, harganya starting di 5 M-an. Nah, kalau misalkan teman-teman mau yang cari yang lebih minimalis lagi, yang on budget, teman-teman bisa pilih yang tipe Rose yang lebar 6, itu starting harga di 3 M-an. Nah, kalau teman-teman mau cari yang 2 M-an ternyata ada juga, tapi yang lebar 5 x 11 itu ada di tipe Lily, tapi aku nggak review dulu ya untuk saat ini. Kalau misalkan mau info detail, nanti bisa tanya aku di nomor WA di kolom deskripsi. Nah, pembelian rumah ini juga sudah free DP, free BPHTB, free SHM, dan juga kalau misalkan KPR disubsidi biaya KPR hingga 30 juta. Ya, tinggal siapin booking fee aja 25 juta. Wow banget nggak sih? Lokasinya cuan banget di baratnya Jakarta, lokasi strategis pula ya. Kalau mau info detail bisa hubungi aku ya. Dan kalau teman-teman yang mau titip jual properti di daerah Tangerang dan sekitarnya juga bisa titip jual sama aku di nomor di kolom deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan TikTok aku, segera follow karena banyak informasi yang tidak aku masukkan di YouTube. Jadi harus teman-teman follow Instagram dan TikTok aku ya. Dan jangan lupa untuk channel ini di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan berita mengenai review properti selanjutnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Bye.